Ada dua fakta menarik tentang Indonesia. Pertama, sejak Indonesia merdeka, kita telah dibekali modal yang sangat besar, yaitu sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang banyak, dan budaya yang beraneka ragam. Fakta menarik lainnya adalah bahwa sejak merdeka hingga saat ini, Indonesia masih belum mampu mensejahterakan seluruh elemen masyarakatnya, di mana jumlah penduduk miskin masih banyak, ketimpangan pendapatan masyarakat masih tergolong sangat besar. Hal itu bisa kita lihat jika kita merujuk pada data BPS terbaru per Maret 2024, di mana jumlah penduduk miskin masih mencapai 25,22 juta orang atau sekitar 9,03% dari jumlah penduduk, meskipun menurun dari 9,36% pada Maret 2023. Namun, ketimpangan pendapatan yang diukur dengan rasio Gini masih tergolong tinggi di angka 0,379 pada Maret 2024. Fakta-fakta ini bisa menjadi tantangan pembangunan Indonesia dalam usaha mensejahterakan seluruh elemen masyarakat dengan cara mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan. 2045 adalah tahun yang dicanangkan pemerintah Indonesia sebagai visi Indonesia Emas, sebuah visi besar yang mengemban tekad untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, adil, dan makmur pada peringatan 100 tahun kemerdekaan. Namun, perjalanan menuju visi tersebut tidaklah mudah. Pemerintah pusat dan daerah seringkali belum sepenuhnya memahami kebutuhan dan karakteristik spesifik ya setiap wilayah. Selain itu, pendekatan evaluasi pembangunan yang belum terintegrasi dengan baik serta kontrol terhadap ketimpangan sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi menjadi hambatan yang harus diatasi. Lalu, bagaimana kita bisa mengatasi tantangan besar ini? Inisiatif I2G2, sebuah proyek inovatif yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Pendekatan berbasis data, evaluasi yang terintegrasi, dan solusi yang berorientasi pada kebutuhan lokal, I2G2 hadir untuk mempercepat transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Lalu, bagaimanakah I2G2 ini bisa terimplementasi? I2G2 itu memiliki 4 elemen, yaitu pertama, menu evaluasi perekonomian, menu evaluasi kesejahteraan sosial, menu konvergenitas, dan yang terakhir adalah model data analitik sebagai intervensi TKD atau transfer keuangan pusat dan daerah dalam menginjeksi perekonomian daerah supaya lebih maju dan inklusif. Mari kita klik satu-satu. Pertama adalah evaluasi perekonomian daerah. Di sini kita memiliki 3 metode. Pertama adalah metode overlay yang memberikan kita rekomendasi prioritas mana yang mau dikembangkan, yaitu prioritas sektor mana yang mau dikembangkan, pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian setelah kita tahu sektor yang kita ingin kembangkan, pemerintah daerah akan diajak untuk mengetahui komoditas mana yang unggul atau kompetitif melalui Economic Complexity Index. Tentunya indeks ini memberikan suatu gambaran bagaimana daerah tersebut bisa memproduksi produk unggulan mereka dengan keahlian yang tinggi atau bisa dibilang langka. Yang ketiga adalah bagaimana dengan komoditas andalan yang diproduksi itu bisa berkompetisi dengan daerah-daerah sekitarnya melalui metode interregional RCA. Dengan 3 metode ini, daerah bisa mampu untuk mengidentifikasi sektor mana yang prioritas, komoditas mana yang diandalkan, dan juga bagaimana keunggulannya dengan daerah lain. Mari kita buka ke menu yang kedua, yaitu evaluasi kesejahteraan sosial. Tentunya indeks pembangunan ekonomi inklusif dan juga indeks well-being menjadi representatif bagaimana masyarakat di daerah itu bisa happy atau bahagia. Tentunya indikator-indikator yang digunakan oleh kedua indeks ini melalui sumber dari BPS yaitu Sesenas, sehingga kita bisa menjadikan ini menjadi tolok ukur perencanaan pembangunan daerah.
Kemudian yang ketiga adalah konvergenitas. Kita bisa tahu dan mengontrol sebagai early warning system bagi pusat dan daerah untuk mengontrol konvergenitas daerah maju dan dengan daerah yang berkembang, sehingga kita bisa tahu apa sebaiknya program untuk menurunkan ketimpangan dari segi SDM, pelayanan publik, dan juga pertumbuhan ekonomi. Ketiga evaluasi dan menu ini akan menjadi indikator penentu dari model machine learning atau data analitik yang akan menjadi output dari I2G2 ini. Output dari I2G2 ini memberikan klasifikasi clustering dari daerah yang ada di Indonesia yang diidentifikasi melalui 3 indikator cluster, yaitu PDRB, kemudian PDRB, kemudian well-being yang tinggi, dan juga economic complexity. Jadi 3 indikator ini menjadi penentu dari klasterisasi dari daerah tersebut. Dan yang kedua, kita harus menentukan target optimasi kebijakan. Tentunya Indonesia Emas kita ingin pertumbuhan ekonomi 5%. Kemudian rasio Gini kita ambil misal adalah 0,3, well-being naik 5%. Maka intervensi yang dilakukan adalah kita mendasarkan klasterisasi itu menjadi syarat terbentuknya si model dan juga target yang akan kita hadapi agar model ini bisa memprediksi dana transfer daerah yang menginjeksi perekonomian daerah menjadi lebih maju dan inklusif. Di sini juga I2G2 memberikan intervensi yang cocok bagi setiap daerah berdasarkan klasterisasinya. Itulah gambaran besar dari proyek I2G2. Kami percaya masa depan yang lebih baik hanya bisa terwujud ketika semua pihak bersatu, berinovasi, dan bertekad. Saya Britani, Salam Indonesia Emas 2040.